Saudi Arabia, anak umur 3, 2, 1 saat dibawa, ditinggalkan di rumah. Bini menjago. Ini bini pula sembahyang ke masjid, laki menjago di rumah. Kita terbalik-balik dunia ini dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selesai berdoa. Berdoa itu lemah lembut, dirayu Allah itu. Wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Macam awak bawa proposal ke kantor bupati. Tolonglah semen 5 sak, batu kerikil 2 truk, keramik 3 kotak. Cuba kalau awak datang bawa 5 truk, 5 sak. Datang bawa bupati panggil Satpol PP, Satpol tangkap gila. Dirayu lah rambut. Ada 5 sak, kalau tak ada payah botol. Minta kepada Allah SWT. Dah, habis itu yang seelok-eloknya ada pengajian subuh. Pengajian. Saya baru tahu pengajian itu menenangkan jiwa setelah banyak jamaah menjumpai. Tak 1-2 jamaah datang. Ustaz, saya ini orangnya dulu stres Pak Ustaz. Memang nampak masih ada sisa-sisa. Sesudah mendongak pengajian Pak Ustaz, tenang hati saya. Janji Allah, wallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Jadi gimana ceritanya Bapak suka pengajian? Begini Pak Ustaz, ku beli tanah 6 hektar. Sudah tuh ku tanam sawit. Ku tanam sawit, ku pupuk, tanam sawit, pupuk. Sesudah 3 tahun buah pasir kami pun panen. Pas kami panen, datang yang punya tanah. Ini tanah saya. Diambilnya Pak Ustaz. Sesudah itulah aku stres. Tak bisa tidur malam. Sampai jam 2 malam. Kenapa tanam sawit? 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 Akhirnya pergi lagu ke rumah sakit Ahmad Yani di Pokambau. Jumpa psikiater. Psikiater tadi tak pula mau bercakap. Ya cerita Pak, kata. Saya ya. Udah itu dikasihnya lah ubek sesumpit. Saya makanlah ubat itu malam. Begitu saya makan, saya pun tertidur. Pas saya bangun, kenapa tanam sawit? 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 Tak bisa tidur Ustaz. Sampai akhirnya datang anak saya. Kata anak saya, ya ayo ikut pengajian di Pekanbaru. Ada ustaz namanya Ustaz Somad, dibawanya lah. Saya dengar pengajian Pak Ustaz. Begitu mendengar, saya pun mengantuk. Barulah saya paham bahwa rupanya pengajian itu bisa menenangkan jiwa. Alhamdulillah Ustaz, setelah saya pengajian, berhenti saya makan obat, berhenti saya ketergantungan ini, dan akhirnya saya pun suka pengajian. Rupanya banyak pengajian menenangkan jiwa. Adapun ketenangan yang lain palsu. Datang saya cepat ke kantor jam 7 sudah sampai. Saya tengok tak ada orang. Ada satu ibu-ibu. Ustaz Somad, iya Alhamdulillah Ustaz, sudah lama saya mau menanyakan masalah ini, tapi saya malu. Kebetulan sekarang Ustaz sedang ada. Boleh saya tanya 4 mata Pak Ustaz? Jangan kan sampai 3 pun bisa apa? Begini Pak Ustaz. Tapi Ustaz jangan pula tersinggung ya. Iya tak apa-apa, tak apa-apa. Apa masalahnya? Saya ini Pak Ustaz, kalau mendengar lagu dangdut tenang hati saya. Itu ketenangan palsu saudaraku. Jangan kau terjebak pada ketenangan palsu. Ketenangan kau dapat di mana? Di masjid. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. 3 yang dilakukan. Berkumpul di rumah Allah, membaca kitab suci Allah, mengkaji isinya, maka dibalas Allah sampai nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasyat bihimur rahmah, diliputi rahmat. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita subuh ini termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Malaikat
Dulu waktu ku ciptakan mereka, kalian komplain, kalian tak setuju. Kata kalian, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tak usah ciptakan mereka ya Allah. Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan menumpahkan darah. Tengok, subuh ini mereka duduk bersimpuh di rumahku, padahal tadi malam mereka pengajian sampai jam 11 dan mereka pulang ke rumah sampai jam 1 karena duduk sekejap warung kopi. Pengajiannya kejap, warung kopi lama. Asal ditanya bini, di mana bang pengajian? Sama siapa? Nih sama Ustaz Somad. Banyak jamaah tu berfoto sama saya sampai 2-3 kali. Untuk apa pak? Kirim ke bini Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ketenangan turun dengan banyak ngaji, dengan banyak pengajian menurunkan ketenangan. Yang mengajar siapa? LC. Ustaz Somad kata Pak Bupati, ini LC nih Pak Ustaz. Ini LC nih. LC itu artinya, banyak orang tanya ke saya, apa arti LC itu Pak Ustaz? Sampailah saya di Makkah dari Kairo. Kata orang tua, nanti kau kalau haji, kau jumpai bidan. Ini orang kampung awak bidan nih. Saya jumpailah bidan tadi di Kloter. Datang jamaah bertanya, Dek, dari kuliah di Mesir ya? Iya. LC itu artinya apa? Sebelum saya jawab, datang ibu-ibu dari belakang. Lo baik celako. Sakit hati awak. Rupanya di Kloter ni ada LC pembimbing. Sakit hati ibu ni. Jadi bilang lo baik celaka. LC itu singkatan dari licence. Licence artinya ijazah. Jadi kalau ada tulisan di ujung LC, orang ini sudah dapat ijazah boleh mengajar. Nah, itu arti LC. Nah, jangan yang tadi itu tak elok dong awak. LC. Nah, tapi saya ditulis ulang LCMA. Dulu waktu pertama balik LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Nah, sekarang udah nikah, udah LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Udah punya anak, lagi LCMA, lagi cemas menghadapi apa-apa dan ama-ama. Intinya hidup ini kita selalu cemas saja. Bagaimana cara menghilangkan cemas? Tak lain tak bukan diusir cemas itu dengan zikir. Biasa di Rokan Hilir setiap subuh itu pasti orang berzikir. Di mana-mana masjid, tarekat Naqsyabandia. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud, la ilaha illallah hayyum maqsud, la ilaha illallah hayyum baq, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan asal angguk tu. Ini banyak orang asal tanya, kau kenapa tadi mengangguk? Entah aku tengok dia mengangguk, aku angguk pula. Palu martel besar dipukulkan ke tangkai jantung, mengusir darah hitam, mengusir rasa takut, mengusir rasa cemas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa mesti kuat? Ini banyak yang tak mau berzikir kuat. Nih, jelas ayatnya. Wa'dzkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah dalam hatimu, jangan kuat-kuat. Boleh kuat-kuat? Tak boleh kuat-kuat. Apa zikir kuat-kuat? Allah bukan pokak. Apa zikir kuat-kuat? Allah bukan jauh, Allah tu dekat. Allah tu ada, Allah tu dekat. Bukan jauh, bukan pokak, bukan tuli. Kenapa zikir kuat-kuat? Dijawab, kalau yang berzikir kuat dengan berzikir tak kuat berkelahi, yang ketawa siapa? Yang tak berzikir. Berkelahi antara zikir kuat. Yang satu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu ada berkelahi, petinju di masjid. Yang di luar masjid bertanya, kenapa orang tu berkelahi? Gara-gara berzikir. Untung Allah tak berzikir. Lepas tak enam. Yang berzikir kuat itu dalilnya ada, kata Imam As-Suyuti. Kenapa zikir kuat-kuat? Zikir kuat mengusir hantu setan jembalang tanah. Mana dalilnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asal azan dikumandangkan, pasti suara anjing. Kenapa anjing melonglong waktu azan? Karena ketika azan berkumandang, setan lari terbirit-birit, tunggang langgang lintang pukang.
Itulah maka kita berzikir kuat. Dulu zaman kerajaan Siak Sri Indrapura itu ada tradisi menyemah hutan, dipotong kambing, kepala kambing untuk hantu jembalang tanah. Hai penunggu hantu jembalang tanah, inilah kepala kambing. Di Mesir tak laku kepala kambing. Di Mesir tradisi setiap tahun dihanyutkan bukan kepala kambing, anak gadis. Jadi jin Mesir seleranya lebih tinggi. Dihanyutkan di Sungai Nil anak gadis. Kalau tempat kita kepala kambing. Datang mufti kerajaan Siak, lalu dia tengok tradisi ini tak baik, tapi adat Melayu lembut. Dia tak katakan bid'ah, haram, syirik. Nah, datang orang potong kambing, potonglah. Darahnya masukkan ke lubang, kepalanya jangan. Jadi kepalanya Pak Imam dia bawa balik. Itulah asal usul kenapa kepala kambing pasti dikasih ke Tuan Imam. Saya sampai sekarang setiap acara selesai akikah pengajian pasti kasih, Ustaz, ini kepala kambing. Takut dia diganggu hantu setan? Tidak. Diajaknya berzikir, ratib toga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pergi semua hantu setan segala macam. Begitu dimakan gulai kambing, mengamuk setan. Berkunang-kunang. Bukan setan mengamuk, darah tinggi kumat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu yang pertama kali menarik kepala kambing dari lubang tanah mufti kerajaan Siak Sri Indrapura. Begitu dakwah, darah buang kena darah najis, campakkan darah. Tulang buang kena tulang najis, campakkan. Tapi kemudian kepalanya dimasak, digulai, jin hantu setan lari. Kenapa? Karena dizikirkan dengan la ilaha illallah. Apa kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Berzikir itu menggeletar, bergelegar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. La ilaha illallah. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, kata orang Jawa kesambet, kata orang Melayu tersapo. Di ruqyah, baca ruqyah bukan polan-polan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Mana mau dia lari? Bacanya kuat. Saya waktu acara MTQ lewat, dipanggil sama salah satu kontingen. Ustaz Somad sini. Saya sangka mengajak sarapan pagi. Ada apa? Ini diganggu setan. Astagfirullah. Kalau tahu tak lalu aku sini tadi. Dia membaca pelan-pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca Ustaz, setahu saya bacanya kuat. Mana telinga sebelah kanan ni? Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Alhamdulillah sehat. Entah jin tu lagi, entah budak tu terkejut, Allah malam. Akan datang kalau ada ratib, akan datang kalau terjadi macam itu ratib. Ajak bini anak, afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itulah mengapa zikir kuat. Yang kedua, zikir kuat tak boleh. Tengok ayatnya. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam. Kalau ada orang baca Quran, jangan berzikir kuat-kuat. Itu mana ayat? Dan kita tak pernah zikir kuat kalau ada orang baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah. Ada. Mana ada? Semua kita kalau dah dengar baca Quran, diam. Setelah selesai baru berzikir. Lalu kemudian yang ketiga adalah bahwa zikir itu untuk Nabi Muhammad yang sir. Nabi Muhammad sir. Nabi Muhammad zikirnya sir karena dia sudah selamat dari waswasah. Sedangkan kita zikir kuat karena untuk mengusir hantu setan dan bisikan-bisikan. Jadi yang zikir kuat silakan, yang berzikir tak kuat silakan, yang tak berzikir jangan. Kalau tak berzikir nanti kita susah mati sakaratul maut, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ini amal badan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, amal badan. Dari tadi saya mulai ceramah jam 5:30. Sekarang 6:15. Paling banyak porsi ceramah saya 45 menit. Sama tak jam masjid sama jam saya? Sama. Karena di beberapa masjid saya tengok lain jam apa? Lain jam masjid. Saya tanya pengurus, Pak, kenapa dicepatkan? Biar cepat azannya. Tak bisa, waktu sholat tak boleh di setel, harus sesuai. Jam ini sama, jam-jam sama, jam 6:15. 45 menit
saya fokuskan tentang amal pertama, amal badan. Yang kedua, amal harta ini berapa? 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Paling tinggi zakat. Nomor 2 infak, nomor 3 sedekah. Apa beda infak sama sedekah? Mengasih semen, infak. Mengasih air, infak. Mengasih tisu, infak. Mengasih meja, infak. Mengasih semen, infak. Kalau tak sanggup mengasih semen, ikut mengacau semen. Likuli sulama, tulang-tulang ni ikut. Kau kasih berapa sak semen? Aku 5 sak. Kau? Aku tak bisa ngasih sak semen. Aku ikut mengacau semen, ikut ngecor. Jangan sampai dua-dua tidak. Ngasih semen tidak, mengacau semen tidak. Masjid dah togak, bau petantang-petenteng. Ini miring tiang masjid. So kalau ada orang untuk itu, mengaji semen tidak, mengacau semen tidak, ikut ngecor tidak, masjid dah togak, bau petantang. Antukkan kepala ke tiang. Yang paling tinggi zakat. Di bawah zakat infak, di bawah infak sedekah. Senyum, yang tak punya duit bersedekah senyum. Makanya ada hadis tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Makanya yang tertulis di kotak yang betul tulis kotak. Kotak infak apa kotak sedekah? Infak, kena duit. Infak, jangan tulis sedekah. Nanti kalau sedekah asal lewat senyum aja. Tulis. Nah, yang ada tulis ubah, yang lagi sedekah. Kotak infak. Setiap lewat kotak, respon masyarakat ada 3. Pertama asal lewat silakan, silakan, silakan. Tapi ternyata di masjid Bagan Siapi Api tak ada lagi kotak. Tengok, tak ada kotak. Kenapa masjid Bagan Siapi Api tak kotak? Kami tak main lagi pakai kotak, Pak Ustaz. Kami langsung transfer. Luar biasa rekan gilir. Entah mana nomor rekening. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling tinggi zakat, di bawah zakat infak, di bawah infak sedekah, di bawah sedekah itulah yang disebut dengan wakaf. Wakaf ini mesti ada 4. Yang pertama orang yang berwakaf, yang kedua yang menerima wakaf, yang ketiga benda yang diwakafkan, yang keempat ada ijab dan qabul. Aku wakafkan tanah ini 2 hektar untuk membuat SMK Al-Wasliyah tunai. Sah. Mesti Al-Wasliyah Pak Ustaz, itu contoh aja. Yang lain pun bisa. Aku wakafkan ini tanah untuk ruko, hasilnya tiap bulan untuk anak yatim tunai. Itu namanya wakaf. Itu maka tidak boleh ditulis kotak wakaf. Karena orang tak pernah berakad ke kotak. Pernah tak? Aku wakafkan ini ke kotak menjawab, aku terima, aku terima, aku terima. Jadi yang betul kotak infak. Nah, paling tinggi zakat, di bawahnya infak, di bawahnya sedekah, di bawahnya wakaf. Kalau wasiat tu Buya, kalau wasiat sesudah mati, maka ketua masjid jangan bangga dulu kalau ada orang ngasih wasiat. Itu ruko yang di depan saya wasiatkan untuk masjid. Jangan senang dulu, tunggu dia mati bawa dapat. Alhamdulillah sesudahnya wasiat tak mati-mati. Setelah meninggal baru dia dapat. Kalau hibah, nah itu bedanya sama hibah. Kalau hibah langsung, itu ruko saya hibahkan untuk masjid. Setahun sewanya 50 juta, ambil untuk biaya operasional masjid, langsung balik nama, langsung. Itu beda wasiat sama hibah. Maka kalau dapat wasiat jangan senang dulu. Kalau tak mati tak dapat. Alhamdulillah Pak Ustaz, karena bapak yang kemarin yang wasiat udah mati, alhamdulillah. Bukan innalillah kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta tak dibawa mati. Apa yang kita bawa menghadap Allah, mobil bisa menghadap Allah. Wakafkan mobil untuk operasional panti asuhan. Kalau mau mati bawa mobil wakafkan. Ini mobil sampai 5. Untuk apa banyak-banyak? Mati awak habis diambil anak menantu. Anak tak terlalu ganas, menantu ni.
Oleh sebab itu maka kalau mau membawa harta, ada sebagian orang mengatakan tak usah cari betul harta, tak usah cari betul harta ini, harta tak bawa mati. Siapa bilang harta tak bawa mati? Harta dibawa mati. Maka oleh sebab itu harta. Ada pula orang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin, Nabi Muhammad itu susah. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad susah? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Satu ekor onta 35 juta kali 20 ekor 700 juta. Mahar Nabi menikah dengan Khadijah 700 juta. Kaya apa miskin? Kaya. Yang miskin itu bukan Muhammad, umat Muhammad. Apa maknanya? Kupinang engkau dengan bismillah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Kalau menikah maharnya yang bisa dipakai dijual harganya tak turun. Menikah pakai telekung, tinggal tak lalat lagi. Menikah itu dengan sebentuk cincin emas tunai. Kalau cincin emas nanti tiba masa ekonomi susah bisa dijual untuk modal usaha, bukan untuk modal nikah sekali lagi. Amal badan udah, amal harta sudah. Yang terakhir 5 menit terakhir, amal yang terakhir adalah amal hati. Amal hati tak nampak, sabar tak nampak. Makanya banyak ustaz pengajiannya sabar. Bapak ibu sekalian, judul pengajian kita subuh ini sabar. Anak gadis kita dilarikan orang, sabar. Anak gadis balik hamil 3 bulan, sabar. Bini awak dilarikan orang, sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Sabar itu artinya sabar bangun malam tahajud, itu sabar. Sabar memberikan duit untuk anak yatim fakir miskin, itu sabar. Sabar memberikan ruko untuk biaya sekolah anak orang susah, itu sabar. Sabar mengasih duit mengirimkan. Ustaz Somad, tolong cari anak Riau dari Kairo yang tak ada tiket pulang. Itu sabar. Berapa orang bang? Siapa yang mau pulang tak ada duit, kasih. Dulu ada orang kaya di Pekanbaru, suruhnya cari. Orang bagian siapa? Nama tak boleh sebut. Nanti banyak orang minta sama dia. Cari anak Riau yang susah tak bisa balik. Cari, saya teleponlah ke Kairo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong cari anak Riau yang tak bisa balik, yang luntang lantung terkatung-katung daripada menghanyut dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Dikasih tiket balik. Ini orang sabar. Sabar dia mengasihkan duit. Bukan murah tiket, $500. $1 sekarang 14 juta. Kabarnya naik pula 400. Jangan sampai jadi 5. Ini bayangkan berapa itu duit? Lebih 7 juta, 7 juta setengah, 7 juta setengah. Waktu itu dikasihnya 2 tiket, 15 juta. Sabar dia keluar duit. Banyak orang sabar melangkahkan kaki ke masjid, banyak orang sabar mengayunkan tangan ke masjid, banyak orang sabar menahan tidur malam tahajud. Diuji kakinya, sabar. Diuji tangannya, sabar. Tapi kalau udah diuji dompetnya, di situ baru nampak. Di situ nampak. Menguji emas dengan api. Uji emas dengan api, bakar dengan api, nampak dia kuning, emas. Kalau hitam, batu gilingan. Menguji orang dengan duit, uji dia dengan duit. Kalau udah duit dia ringan, lulus itu, fit and proper test. Makanya kalau kabar, banyak bertambah. Kabar semeter, 2 meter bertambah. Tapi kalau duit, hilang. Tapi itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu amal hati. Hasadnya amal hati. Hasad tak nampak dia. Di mana letak hasad? Di hati. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari hasad. Apa tuh hasad? Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Balik dari acara pesta walimah nikah, naik darah tinggi. Ada makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan sop kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Bukan salah kambing. Apa salah menengok kawan golang omeh godang? Bosa, Ibu tuh pernah asal jam berapa ya? Nggak tahu kawan hasad asalnya. Asal nampak mau balik bang tak tahan. Saya tanya dokter, Pak dokter, kenapa orang tak makan gulai kambing, tak makan sop kambing, tak makan soto kambing, kenapa darah tingginya naik? Apa kata dokter? Ustaz Somad, ini bukan masalah makanan, ini bukan salah kolesterol, ini masalah faktor psikologis. Bahasa dokter ini lembut, psikologis. Kalau bahasa awaknya busuk hati. Bersihkan hati.
bersihkan hati. Asal nampak kawan dapat nikmat. Anak awak sama-sama sebayo, sama-sama sekolah, sama-sama lulus, sama-sama PNS. Tapi kenapa nikah dia duluan pun? Kenapa anak dia duluan nikah? Kenapa anak kita tidak? Marah. Datang orang tanya, "Bu, iya, itu anak ibu sama dengan anak kan dia?" "Iya." "Kenapa dia?" "Iyalah, dia ada pakai pelet." Sama-sama lulus PNS, yang satu kaya, yang satu tidak. Datang hasad. Datang kawan bertanya, "Kenapa dia kaya?" "Iyalah, dia pakai tuyul. Dia pakai dukun." Bersihkan hati, doakan. Sama-sama nikah, sama-sama nikah. Ini 10 tahun nikah, tak ada anak. Ini nikah Januari, April dapat anak. Tentu datang hasad, marah. Oleh sebab itu doakan. Orang yang dapat nikmat, doakan dia. Ya Allah, ini kawanku dapat nikmat, mobilnya besar, rumahnya besar, berikan dia nikmat yang besar, berikan dia istiqomah ya Allah. Dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Jangan doakan yang buruk. Kadang kalau kawan dapat nikmat, doa kita buruk. Ya Allah, matikan dia capek. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke agak 6 bulan. Jangan-jangan kita doakan dia buruk, kita tak dapat, dia tak dapat, kita duluan. Karena dia aminkan malaikat, dapat kata malaikat. Nauzubillah. Oleh sebab itu 3 amal nih, ini yang akan kita bawa mati nanti. Kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah subuh tadi? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Apa yang kita bawa menghadap Allah? Yang kita bawa menghadap Allah ada 3. Amal badan, amal harta, amal hati. Amal badan, amal harta, amal hati. 2 kali saya pengajian di Bagan Siapi-api, bisa diingat judulnya. Yang tadi malam IIIU, iman, Islam, ihsan, ukhuwah. Yang subuh ini 3 amal. Amal badan, amal harta, amal hati. Mudah-mudahan bisa kita jadikan. Pengajian berhasil tak berhasil bukan dari tendanya. Pengajian berhasil bukan dari banyak orangnya. Pengajian berhasil berubah dari cakap menjadi amal. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi yang menyampaikan dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pas 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Ala hazihi niyah al-Fatihah.